surga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah bagi kami pada hari ini. Peragakan hamba-Mu Tuhan. Tuhan kenal setiap kebutuhan umat-umat-Mu. Itu sebabnya berkarya Tuhan di tengah dunia yang sementara disesakkan, dikhawatirkan, ditakutkan dengan virus corona. Tapi kami memiliki pengharapan, kami memiliki Allah yang dahsyat, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat jumpa di dalam kasih Tuhan. Selamat bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari siapkan hati kita. Kita buka Alkitab kita akan belajar firman Tuhan. Kita masih ada di seputar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sudah mengalahkan kematian menjadi buah sulung kebangkitan. Itu sebabnya mari sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita yang menjadi ayat renungan kita atau ayat pokok kita pada hari ini adalah ayatnya yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Sekali lagi saya bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, renungan pada siang hari ini saya kasih judul Janji Bapa. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang janji Bapa sesuai dengan pembacaan kita, maka yang dimaksudkan di dalam janji Bapa itu adalah baptisan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan oleh Bapa bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya,
kita harus memiliki janji Bapa itu. Kita harus memiliki Roh Kudus itu. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus yang dimaksudkan di sini adalah penggenapan janji Bapa. Makanya di dalam suratan Kisah Rasul pasal 2, mulai dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat, dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 di sana dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Ayat 1 dan 2 inilah yang dikatakan di dalam ayat pembacaan kita tadi, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa. Mereka harus menanti sampai mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain yang dimaksudkan itu kita bisa baca di dalam pembacaan seterusnya. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan di dalam ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan direkayasa, bukan diajarkan, tetapi seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi ini adalah tanda baptisan Roh Kudus. Ini adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, kita tidak akan jauh membahas soal itu, tapi kita akan melihat beberapa fungsi daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa di dalam kehidupan kita. Apalagi kita ada di hari-hari di dunia sekarang ini yang sementara dilanda oleh kesesakan, sementara dilanda oleh berbagai macam ketakutan, sementara dilanda oleh berbagai macam kesusahan yang banyak-banyak membuat manusia khawatir dalam kehidupannya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bangga karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita piatu, tetapi Dia mengirim bagi kita Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita semua. Amin. Nah, ini yang pertama kita akan lihat beberapa fungsi daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Fungsi yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16
Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi fungsi atau peranan yang pertama daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah menjadi penolong bagi kita. Haleluya. Jadi mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita merasa bahwa hari-hari ini kita hidup dalam kesunyian, kita hidup di dalam kesepian, kita di rumah saja. Rasa-rasanya kita tidak punya penolong lagi. Rasa-rasanya kita tidak punya sesuatu yang bisa menjadi tameng bagi kita, menjadi pelindung bagi kita. Tetapi mari pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kiranya kita disegarkan, kita dikuatkan oleh Tuhan, bahwa kita memiliki Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu, yang berperan, berfungsi menjadi penolong bagi kita. Haleluya. Firman Allah berkata bahwa Dia diam di dalam kita. Jadi walaupun kita di rumah saja, walaupun kita ada di jalan, walaupun kita ada di pekerjaan kita mungkin, yang sekarang serba dibatasi, tetapi yakinlah bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Haleluya. Kemudian yang kedua, peranan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan atau fungsi kedua daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah menjadi penghibur. Haleluya. Jadi walaupun kita ada di rumah saja, kita ibadah di rumah saja, yang penuh dengan keterbatasan, mungkin kita merasa sunyi. Rasa-rasanya kita mau berkumpul, rasa-rasanya kita mau bertemu dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita, dengan sesama jemaat, dengan gembala kita, dengan ibu rohani kita. Tetapi karena kondisi, situasi yang belum memungkinkan, maka kita harus di rumah saja. Tetapi yakinlah, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita semua. Amen. Haleluya. Itu sebabnya di dalam setiap kesempatan-kesempatan ibadah kita, mari kita izinkan Roh Kudus berkarya, kita izinkan Roh Kudus bermanifestasi di dalam setiap kegiatan ibadah kita, maka kita akan menikmati pertolongan Tuhan, kita akan menikmati penghiburan daripada Tuhan. Haleluya. Lalu yang ketiga, fungsi atau peranan daripada Roh Kudus yang dijanjikan Bapa bagi kita semua adalah dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang ke-13. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, kita membaca pada ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana saudara-saudara bahwa Roh Kudus itu menyertai kita.
2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Luar biasa. Bahwa kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi menghadapi situasi, kondisi dunia yang menyesakkan sekarang ini, menakutkan saudara-saudara. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ini, bahwa persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, saudara-saudara. Walaupun ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab di mana orang-orang terpapar dengan virus corona. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seperti kata firman Tuhan ini, kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menjadi penolong kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi persoalan, saudara-saudara, adakah Roh Kudus ini sudah membaptis kita? Adakah Roh Kudus ini sudah memenuhi kita? Haleluya, haleluya. Tidak perlu saudara-saudara kita mau berpolemik. Sebab ada begitu banyak anggapan-anggapan tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi yang menjadi saudara-saudara pegangan kita, bahwa adakah Roh Kudus ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, kalau kita sudah terima janji Bapa itu, maka kita akan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Sebab ini bukan hanya sekedar slogan, tapi ini sesuatu yang dinikmati. Ini sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kalau Dia ada, Dia sudah membaptis kita, Dia sudah memenuhi kita, maka Dia akan tampil menjadi penolong bagi kita. Dia akan tampil menjadi penghibur bagi kita. Dia yang akan menyertai kita. Jadi walaupun banyak ujian, pencobaan yang kita alami, tetapi Roh Kudus menjadi penolong bagi kita semua. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh pada hari ini. Dan pemasih dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan dalam hidup kita. Adakah kehidupan kita seperti dikatakan firman Allah, Roh Kudus akan diam di dalam kamu? Dunia memang tidak menerima Dia, tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia karena Dia diam di dalam hidup kamu. Menghadapi keadaan dunia hari-hari ini, saudara-saudara, mari kita minta Roh Kudus sebagai penolong untuk menolong kita. Menghadapi kesusahan, kesulitan, mari kita minta Roh Kudus menghibur kita. Di dalam kesendirian, di dalam kesepian mungkin, kita mau berkata, Roh Kudus sertai aku. Haleluya. Buka hati saudara, terima Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Izinkan Roh Kudus menjamah saudara-saudara. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Dia adalah penolong bagi kita. Dia adalah yang dapat menghiburkan kita. Dia adalah Roh yang menyertai kita. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala pengagungan hanya bagimu. Buka hati saudara-saudara. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala pengagungan hanya bagimu. Kami agungkan Engkau Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Katakanlah janji-janji Bapa itu dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Kami membutuhkan penghiburan daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Yesus, dahsyat Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Engkau melihat hati-hati, Engkau melihat kehidupan hari-hari ini yang sementara dalam kesesakan, sementara di dalam kesusahan, sementara di dalam kekhawatiran. Tapi Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Biar Roh Kudus-Mu hadir menjadi penolong bagi mereka. Biar Roh Kudus menjadi penghibur bagi mereka semua. Biar Roh Kudus-Mu menyertai mereka, menyertai kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rabbal-Alamin. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat Engkau. Haleluya.
Segala kemuliaan kehormatan hanya bagi Tuhan. Jamalah kami semua, jamalah umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kuasa-Mu menjadi penolong, penghibur, dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman. Haleluya. Biar penyertaan Roh Kudus terus menjadi bagian kami. Menghadapi dunia yang dilanda oleh kesesakan ini, biar penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami. Pulihkan Tuhan dari virus ini. Demikian dunia, pulihkan Tuhan. Biar dunia ini yang adalah milik Tuhan, kami pakai untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang membutuhkan penghiburan, dalam nama Yesus Kristus menerima penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.